L. Kurang hasilnya ya. Laporan hasil observasi atau disingkat dengan LHO. Titik 7. KD-nya yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi atau LHO berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Di situ ada di LKS kalian 3.1 materi kita yang pertama yaitu mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya di halaman 46 bukannya materi kita adalah mengidentifikasi teks hasil observasi. Sebelumnya ada nggak teks yang lain yang sudah pernah kalian pelajari? Teks apa? Lagi? Eksposisi lagi? Dan eksplanasi. Ada yang pertama apa tadi teks? Deskripsi, eksposisi, eksplanasi, dan yang terakhir ini teks hasil observasi yang disingkat LHO. Kemudian kita harus mengenal sebelum kita seperti tadi yang saya sampaikan, mengidentifikasi, mengenali dulu ciri dan tujuan dari isi teks LHO. Cirinya yang pertama apa? Isi yang dibahas ada objek yang akan kita bahas. Ada sasarannya, apa nih yang mau kita cari tahu? Apa ini yang mau kita teliti? Apa ini yang mau kita kenal? Kemudian yang kedua apa? Objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri semua yang termasuk kategori atau kelompok. Iya. Objek yang dibahas bersifat umum. Contohnya apa? Ada pantai, museum yang bersifat umum, apa lagi? Apa? Wisata, boleh. Kemudian selanjutnya yang ketiga bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Kalau dari sudut pandang ilmu, kita cari tahu dulu, boleh nggak kita sendiri yang mengobservasi beropini? Benar-benar, kita harus interview dulu, cari tahu dulu sama seseorang, kita mau interview boleh. Atau cari sedang mungkin sedetail mungkin. Kemudian yang keempat, objek atau hal dibahas secara sistematis, diperinci bagian-bagian dan objeknya. Ini tadi, kalau kita mau cari tahu, misal ada nggak yang memelihara hewan di rumah? Ada. Hewan apa nak? Kucing. Kalau kucing, warnanya apa? Punya kamu kucingnya warna apa? Belang-belang. Ada warna apa aja nak? Hitam. Oh, ada berapa kucing di rumah kamu? 2. Setiap hari dikasih makan? Jam berapa? Sekarang besarnya sudah seberapa nak? Usianya berapa bulan? Kurang tahu ya. Jenis kucing apa? Biasa. Namanya juga mengobservasi, mencari tahu. Kita interview orangnya, dia yang punya. Lanjut, memperinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu yang barusan disampaikan. Kita lanjutkan kembali. Ini ada contoh teks LHO, tapi sebelumnya saya kasih tugas ke kalian, kita bentuk kelompok ya. Pertama nanti saya akan bentuk kelompok. Ada berapa siswa di sini? 30. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Kemudian nanti saya bagi teksnya. Kemudian kalian diskusikan bersama. Sehabis itu kalian presentasekan.
Saya akan bagi kelompok menghitung sampai dengan angka 6. Begitu sampai 6, kawan yang ketujuh sebut satu lagi. Tapi diingat ya, kamu menyebut nomor berapa. Oke? Tapi diingat ya, kalian menyebut nomor berapa biar enak membaginya. Contoh, 1, 2, sebut 1, 2, 3, 4, 5, sebut 5, 6. Nanti orang ketujuh bilang 1, begitu seterusnya. Tapi kalian harus ingat nomor berapa yang kalian sebut. Oke, kita mulai. Sudah ingat kalian sebut nomor berapa? Oke, perhatikan. Kelompok yang menyebut 1 di meja ini. Kelompok 1 di sebelah sini. Kelompok 2 di belakangnya. Kelompok 3 di sini. Kelompok 4 di belakangnya. Kelompok 5 di sini. Kelompok 6 di belakangnya. Ingat, saya ulang ya. Coba di sini kelompok berapa? Di sini? Sini? Oke. 4, 5, 6. Yuk, silakan yang kelompok 1 di sebelah sini. Datang gak pakai suara nak. Silakan pecah. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3. Halo. Halo. Hai. Sudah semangat ya? Oke, perhatikan ke depan sebelum kalian saya berikan teks berikutnya untuk didiskusikan. Satu orang tolong bacakan kamu. Yang kuat suaranya. Kelinci adalah hewan mamalia yang mudah ditemukan di berbagai belahan dunia. Dahulu kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar yang hidup di Afrika hingga sebagian Eropa. Sejauh ini kelinci sendiri telah dibagi menjadi 2 kelompok, kelinci liar atau kelinci lepas dan kelinci peliharaan. Berdasarkan penampakannya, terutama bulunya. Kelinci dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kelinci berbulu panjang dan kelinci berbulu pendek. Kelinci di sisi lain jatuh ke dalam beberapa jenis, yaitu lion, Angola, Amerika, Inggris, Himalaya, dan duk merupakan penempatan. Sementara itu, makanan kelinci sama dengan konsumsi wortel. Namun dalam praktik yang diamati bahwa kelinci juga dapat diberi makan dengan sisa sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, dan tahu. Studi menunjukkan bahwa daging kelinci sendiri dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan asma. Oke, baik. Dari teks LHO, contoh teks LHO yang barusan teman kalian bacakan, informasi apa yang diperoleh pada teks tersebut? Tentang kelinci. Ada informasi lagi yang lain tentang kelinci? Apa? Ya, lagi? Penempatannya. Ya, banyak informasi yang didapatkan. Selanjutnya, fungsi. Apa fungsi membaca teks tersebut? Dapat berbagi tentang apa, Nak? Tentang kelinci. Kemudian yang ketiga, bagaimana bahasa yang digunakan pada teks tersebut?
baku atau benar. Kemudian ada kata kerja definisinya enggak? Ada. Apa kata kerja definisi tadi? Merupakan, adalah, dan yaitu. Ada enggak? Ada. Mana? Kelinci sendiri merupakan hewan yang sangat liar. Dan ada juga yaitunya ada? Ada. Berarti kata kerja definisinya ada ya? Oke. Berarti makin kenal ini tentang kelinci. Kemudian menggunakan kata pengelompokan. Terbagi, terdiri atas. Ada apa enggak? Ada. Mana dia? Makin kenal. Berarti mengenal kelinci. Sudah kita identifikasi barusan kan? Kita identifikasi si kelincinya. Ya, sekarang waktunya saya bagi tugas kalian. Sebelum saya bagi tugas, dia angkat tangannya satu di atas. Semua pandangan matanya ke kelompoknya masing-masing. Dengarkan instruksi dari saya. Kalau saya bilang meletus pelan hijau, kalian tunjuk yang mana harus jadi ketua. Oke? Oke ya? Sudah ada di kepala? Sudah ya? Meletus pelan hijau. Sudah? Dapat? Dapat? Ya, kasih tepukan untuk ketua kalian. Yang kedua, silahkan di depan ya perwakilan ambil tugasnya. Masing-masing sudah dapat kertasnya? Sudah. Apa teks apa yang saya berikan? Tentang? Nah, yang kedua, boleh membagi kelompok, boleh membagi tugas ke teman-temannya supaya cepat selesai tugasnya. Kedua, dengarkan. Hai. Halo.
Oke, jawabannya sama. Jawabannya sama. Kalau ada tambahan boleh angkat tangan, ada tambahan informasi. Sama semua jawabannya? Enggak, ada tambahan boleh. Nah, apa? Ya, itu juga informasi dari kucing. Boleh di checklist nomor 1. Kalau sampai jawabannya, kalau ada tambahannya boleh ditulis juga. Sekarang soal nomor 2, kelompok 1, silahkan bacakan nomor 2. Hasil diskusinya. Apa fungsi membaca teks tersebut? Mendapatkan informasi tentang kucing. Yang lain, kalau sama di checklist ya. Mengetahui informasi tentang kucing. Boleh. Ada lagi tambahannya? Fungsinya, Diana? Mengetahui informasi tentang Oke, kelompok 5 ada tambahan lagi fungsinya yang lain. Kelompok berapa lagi? Sama semua? Kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, di checklist nomor 2. Sekarang yang nomor 3, kelompok 3. Dengarkan, perhatikan jawaban punya kalian. Bahasa yang digunakan pada teks tersebut. Silakan. Yang pertama. bahasa yang baik, benar dan baku. Terdapat kata kerja Oke. Kucing adalah hewan. Yang mana kata kerjanya? Kata adalah. Yang lain ada tambahan? Baik, bahasanya digunakan baik, benar, dan baku. Kemudian ada menggunakan kata kerja, definisi, yaitu ada kata adalahnya. Yang lain sama? Kalau gitu, kemudian ada kata kerja yang lainnya lagi nggak? Ya, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa umum tidak? Ada? Ada. Apa? Kemudian ada kata pengelompokannya. Ada kata terdiri atas, terbagi, dikelompokkan. Ada? Ada. Kemudian kalau sudah yang nomor 3, lanjut ke nomor 4. Yang nomor 3 boleh di checklist. Sekarang nomor kelompok 2. Ikan sederhananya. Kucing memiliki beberapa jenis, yaitu kucing Persia, kucing Anggora, kucing biasa, dan lainnya. Kucing adalah hewan karnivora, hewan nama ilmiah Peristratus. Ini menyukai makanan yang berbau ikan. Ya. Yang lain? Sama jawabannya, informasi yang didapat itu tingkat kebenarannya. Ya, silakan kelompok 5. Mengetahui tinggi kucing 23 sampai 25 cm.
kilogram. Mengetahui jenis-jenis kucing Persia, kucing Anggora, kucing biasa. Oke, terima kasih. Sekarang soal nomor 5, kelompok 5. Apa beda teks deskripsi dan teks LHO? Yang lain? Sama jawabannya? Nah, kalau teks deskripsi berarti sesuai dengan penglihatan kita, bisa kita deskripsikan, bisa kita gambarkan. Sehingga ketika orang mendeskripsikan, kita seolah-olah bisa melihat atau merasakan apa yang dideskripsikan. Tapi kalau teks LHO, kita harus tahu secara sistematis detailnya. Seperti kucing tadi, ada berapa jenis kucing, tingginya, berat badannya. Nah, informasi tersebut harus sudah diuji kebenarannya, sehingga yang mendengarkan tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Itu dia bedanya. Oke, silahkan di checklist ya, nomor 5. Ketua, silakan kumpulkan hasil tugasnya. Masih pada kelompok aja dulu. Sebelum saya akhiri pelajaran tentang mengidentifikasi teks laporan hasil observasi ini, saya pengen tahu sesuatu dulu. Kalian harus jujur ya. Jadi saya bagikan kertas, nanti saya diktekan soalnya. Kalian tulis di sini di kertas yang saya bagikan. Ke pertanyaan pertama, apa yang kalian rasakan tentang materi hari ini? Yaitu materinya mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian rasakan? Jujur aja, apa yang di kepala kalian tulis saja. Nomor 1 ya, langsung jawab. Apa yang kalian rasakan tentang materi hari ini? Tentang materi mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Apa yang kalian rasakan? Jujur ya. Nomor 2, apakah kalian mengalami kebingungan atau kesulitan ketika mempelajari teks LHO? Di mana letak kesulitannya? Di mana letak kebingungannya? Dibuat di bagian apa? Kiri-kiri kah? Sekarang nomor 3, pendapat kalian tentang mengidentifikasi teks LHO. Pendapat kamu, ya. Ya, pendapat kamu tentang mengidentifikasi teks LHO. Apa pendapatnya?